Halo, Assalamualaikum guys and sis. Semoga Anda semua sehat, mengingat cuaca kurang mendukung. Hujan terus, hawa dingin. Brother and sister, menanggapi inflasi ini salah siapa ya? Pemerintah atau masyarakat? Masyarakat sama dengan pemerintah. Pemerintah itu ya bagian dari masyarakat. Apa gimana? Pemerintah punya kebijakan, masyarakat punya kebiasaan, budaya hidup kolektif. Ini saya mulai dari masyarakatnya dulu ya. Kebiasaan masyarakat di negara-negara dengan tingkat inflasi yang rendah. Jadi kemarin kan kita udah bicarakan ya, inflasi yang rendah berarti harga barang-barang itu rendah dibanding nilai uangnya. Jerman, disiplin dan anti utang. Orang-orang Jerman menabung lebih dulu, belanja kemudian. Utang konsumtif seperti kartu kredit, cicilan gaya hidup, cicilan yang untuk gaya hidup ya, bukan kebutuhan utama, itu dihindari sama orang-orang Jerman. Gitu. Ketiga, sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Di sana konsumen lebih cepat mengerem belanjaannya. Jadi orang-orang Jerman itu lebih cepat, lebih tanggap untuk mengerem belanjaannya. Nah, dari ketiga kebiasaan itu, yang intinya adalah disiplin dan anti utang, itu efeknya kepada inflasi adalah permintaan tidak meledak, jadi harga-harga terkendali. Itu yang Jerman. Untuk Swiss, jadi masyarakat Swiss ini ya, hidupnya presisi dan rasional. Membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Upah tinggi, gaya hidup sederhana. Upah tinggi, gaya hidup tidak hedonis. Efeknya ke inflasi itu harga naik di sana, di Swiss, itu sulit diteruskan ke konsumen karena konsumen itu rasional. Jepang, hemat. Orang Jepang itu hemat, jangan salah, dan malu menaikkan harga.
menaikkan harga, malu orang Jepang. Di bisnis, menaikkan harga dianggap memalukan. Kalau orang Jepang itu ya, konsumen sensitif sekali terhadap harga. Produsennya menekan margin, jadi menekan keuntungannya, tipis-tipis aja lah untungnya. Nah, efeknya kepada inflasi itu Jepang malah lama menghadapi deflasi, bukan inflasi. Jadi bukan harga barang yang naik, nilai uang yang turun, bukan, tapi nilai uang naik terus, harga barang malah turun. Itu yang di Jepang. Korea Selatan. Di Korea Selatan, orang itu berkompetisi dan efisiensi. Di sana antar orang itu bersaing dan ngirit. Konsumen rajin membanding-bandingkan harga. Jadi kalau pembeli di konsumen itu pergi ke toko itu lama banding-bandingin harga. Dan pasarnya sangat kompetitif. Margin juga tipis. Di Korsel itu inovasinya bagus. Jadi banyak orang menemukan ide-ide baru. Produktifnya tinggi. Jadi rajin. Ibaratnya kalau orang Jepang bangun jam 5 pagi, itu orang Korea itu bangun jam 4. Jadi produktifnya tinggi. Nah, efeknya kepada inflasi itu karena efisien, karena ngirit, jadi biaya-biaya turun, harga-harga juga turun. Itu yang di Korea Selatan. Nah, sekarang yang di Singapura, itu budaya di sana, orang-orangnya itu patuh aturan. Jadi orang Singapura itu sangat patuh aturan. Lampu merah berhenti ya berhenti. Nyalip dari kiri nggak boleh ya, dia nggak nyalip dari kiri. Itu patuh aturan orang Singapura dan sadar biaya. Jadi orang Singapura itu hidupnya terencana. Pemerintahnya itu transparan, tarif, pajak, subsidi, konsumsi dikontrol lewat kebijakan. Misalnya kebijakan tentang mobil mewah, mobil yang mahal-mahal. Nah, efeknya kepada inflasi itu di Singapura itu ekspektasi inflasi rendah dan terkendali. Harga-harga di sana juga stabil. Jadi harapan orang terhadap kenaikan harga itu terkendali karena mereka tadi disiplin, patuh aturan, sadar biaya. Nah, mentalitas belanja, budaya utang, ekspektasi harga itu adalah beli karena butuh, teman-teman. Jadi bukan asal mampu nyicil, ya kan? Menunda konsumsi, menunda, sabar dulu,
Tunggu harga-harga diskon. Jangan keburu nafsu. Malu hidup di luar kemampuan, alias malu utang. Jadi jangan kemukakan hedonisme, tapi malunya adalah mampu hidup di luar kemampuan. Kalau tiga ini bisa kita jaga, yaitu beli karena butuh ya, bukan karena ingin atau karena mampu nyicil, menunda konsumsi, dan malu hidup di luar kemampuan. Insya Allah inflasi alami akan lebih jinak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalau pemerintah udah ada yang ngurus lah, BI ada yang ngurus lah. Kita sebagai masyarakat untuk ya, satu, kalau beli apa-apa itu karena butuh aja, jangan karena ingin. Kalau ingin nggak ada batasnya teman. Menunda konsumsi kita tunda aja lah, yang nggak perlu nggak usah. Malu hidup di luar kemampuan. Jadi yang ditingkatkan itu kemampuan kita untuk mencari uang, baru kita pede gitu loh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.